Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang menyadari jika keluarnya PP 51 ini belum bisa memuaskan semua pihak. Namun menurutnya penetapan UMP tahun 2024 ini sudah lebih baik daripada PP 36, di mana sudah mengukur dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Kita selalu komit, ya, pemerintah, serikat pekerja, bagaimana kita menemukan suatu formula yang lebih baik lagi ke depan. Nah, sehingga itu bisa memuaskan semua pihak. Memang kita menyadari bahwa sampai dengan keluarnya PP 51 ini belum bisa memuaskan semua pihak dalam hal ini. Tapi mungkin ke depan mudah-mudahan kita bisa mendapat formula yang bisa diterima pihak dalam hal ini. Nah, kita bicara masalah UMP tahun 2024. Tentu kami sangat apresiasi bahwasanya penetapan UMP tahun 2024 ini sudah lebih baik daripada PP 36. Artinya ini sudah mengukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dalam hal ini. Nah, indeks tertentu ini kan mungkin orang-orang bertanya, indeks tertentu ini apa? Nah, indeks tertentu ini diambil dari kontribusi faktor tenaga kerja terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam hal ini. Nah, itu sudah dilakukan survei, ya, karena ada juga faktor modal, investasi, ada faktor teknologi, faktor manajemen, faktor infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Nah, setelah dilakukan survei oleh badan terkait, maka ditentukanlah bahwa kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi itu di antara 10 sampai dengan 30% atau 0,10 sampai 0,30%. Nah, itulah dasar daripada Dewan Pengupahan Provinsi untuk melakukan hitung-hitungan. Jadi ini, 21 November 2023 menjadi batas akhir penetapan besaran upah minimum provinsi yang kemudian harus diumumkan masing-masing kepala daerah setingkat gubernur. Melalui peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang terbit pada 10 November lalu, maka dipastikan upah minimum akan naik. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta kepala daerah untuk melaksanakan amanat pemerintah tentang kenaikan upah pekerja atau buruh dengan mencakup 3 variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, kenaikan upah minimum akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, berimplikasi pada terbukanya lapangan pekerjaan baru. Namun semua tak semudah mengembalikan telapak tangan. Tarik ulur besaran kenaikan upah pekerja tak selalu seirama dengan kalangan buruh dan pengusaha. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menegaskan, para pekerja menolak keputusan pemerintah dalam menetapkan besaran kenaikan UMP 2024, khususnya pemerintah Provinsi DKI, yang disinyalir hanya akan menaikkan upah tidak lebih dari 5%. Sedangkan kalangan buruh tetap menginginkan kenaikan UMP tahun 2024 hingga 15%. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyatakan, kenaikan upah pekerja atau buruh tidak bisa disamaratakan di semua daerah. Ketua Umum APindo Sinta Wekamdadi menegaskan, besaran kenaikan UMP harus realistis dengan memperhitungkan kemampuan dunia usaha di samping faktor ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Kenaikan upah tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah karena PP secara tegas mengatur ketentuan formula baru. Nah, besarnya kenaikan tentunya harus realistis dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, faktor ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi selain besaran inflasi. Kami sangat mengharapkan tidak ada politisasi isu penentuan upah minimum ini, khususnya dalam tahun politik yang berpotensi membawa implikasi negatif terhadap iklim investasi. Senada dengan APindo, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim menjalankan amanat PP nomor 51 tahun 2023 tentang penetapan UMP tahun 2024. Heru membantah keterkaitan kenaikan upah minimum provinsi dengan momentum tahun politik pemilu dan Pilpres 2024. Penetapan PP sesuai dengan PP 51 tahun 2023 yang tentunya sudah difasilitasi oleh peraturan pemerintah. Kenaikan 15% ini ada kaitannya dengan jumlah juga masih kira-kira? Nggak ada ya? Berarti realistis nanti? Ya nanti tergantung, kan kita sudah fasilitasi di PP 51, nanti kita lihat. Saya juga sudah diskusi dengan mereka. Sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023,
terdapat 3 variabel yang akan menentukan UMP 2024. Di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Paling lambat hari ini, besaran UMP di seluruh daerah akan diumumkan. Sementara upah minimum kabupaten dan kota ditetapkan dengan keputusan gubernur dan baru akan diumumkan paling lambat tanggal 30 November. Nantinya kenaikan upah minimum para pekerja dan buruh berlaku per 1 Januari 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.